Lamongan. Sekolah hebat, cerdas, berkarakter. Anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 6, benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengetahui manfaat musyawarah. 2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan bahan benda. 3. Mengukur benda menggunakan satuan yang berbeda. Nah, kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan ayah ibumu harus melaksanakan musyawarah. Pilihlah benda di sekitar rumahmu, lalu tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Benda yang akan kamu selidiki adalah tuliskan 5 contoh benda. Misalnya, di sini saya akan memberi contoh sapu. Untuk benda lainnya, kalian tuliskan lagi ya. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Lalu, tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Lalu, catat apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu. Dan ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa benda yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama-sama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Nama benda, daun jendela, terbuat dari bahan kayu atau aluminium. Kelebihan dari kayu, kuat, dan ada beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kelebihan dari aluminium, ringan, tidak dapat dimakan rayap. Sedangkan kekurangan dari kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Kekurangan dari aluminium tidak tahan benturan keras. Nah, untuk yang lainnya kalian cari sendiri. Kemudian tuliskan terbuat dari bahan apa saja, lalu tulis kelebihan dan kekurangannya. Tuliskan di bukumu masing-masing. Setelah kamu menyelesaikan yang tadi, sekarang pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda berupa warna, ukuran, dan bentuknya. 2. Fungsi benda. 3. Apa alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut? 4. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut. 5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Tulislah di bukumu masing-masing. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu.
Hari ini Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Contoh soal yang pertama. Bantulah Siti menemukan ukurannya. 254 cm sama dengan 200 meter ditambah 54 cm. Yang kedua, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Kalian bisa memberi tanda centang pada pilihan jawaban di bawah ini. Yang ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Beri tanda centang pada pilihan jawaban di bawah ini.